Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Al-Azhar dengan NIM S1S1 20067. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana metode AHP atau metode Analytical Hierarchy Process. Nah, AHP ini merupakan metode yang cukup populer dan dipergunakan secara luas dalam SPK. Nah, untuk penemu metode AHP, metode AHP sendiri dikembangkan oleh Thomas L. Sati, seorang ahli matematika pada tahun 1971 sampai 1975, ketika menjadi profesor di Wharton School, University of Pennsylvania. Nah, untuk metode AHP sendiri, permasalahannya pada AHP diatur ke dalam hierarki atau tingkatan dari kriteria dan alternatif. Nah, untuk metode AHP sendiri ini, untuk goals-nya itu ada pada season 1, season 2, dan season 4, season 3, dan season 4. Dan memiliki alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3. Untuk algoritmanya, langkah pertama yaitu membangun hierarki dari masalah, termasuk tujuan, kriteria, dan alternatif. Untuk langkah yang kedua, menghitung weights atau W, atau priority factor dari alternatif maupun kriteria. Untuk langkah 2-1 melakukan perbandingan berpasangan antar matriks atau pairwise comparison. Untuk langkah 2-2 menentukan priority of factor atau W. Langkah 2-3 pengujian konsistensi atau untuk konsistensinya sendiri yaitu konsistensi indeks atau CI dan konsistensi rasio atau CR. Untuk langkah yang ketiga melakukan ranking secara keseluruhan. Pada kesempatan kali ini saya memiliki analogi untuk di mana Ucan berencana untuk berwisata ke salah satu air terjun di sekitar Kolaka Timur. Dia bingung untuk memutuskan air terjun yang tepat dengan metode AHP. Kita dapat membantu si Ucan untuk membuat keputusan yang paling baik. Nah, untuk langkah yang pertama kita dapat melakukan menentukan lokasi wisata di daerah Kolaka Timur. Untuk yang kedua, menentukan alternatif wisata, di mana alternatif wisatanya tersendiri yaitu yang pertama ada air terjun Tetewa, yang kedua ada air terjun Batu Lugis, dan yang ketiga ada air terjun Karimottingge. Langkah yang ketiga, kita dapat menentukan kriteria. Untuk kriteria yang pertama, kita memiliki kriteria keindahan. Nah, berkaitan dengan keindahan dan kebersihan, semakin indah wisatanya, maka semakin tinggi juga prioritasnya. Untuk kriteria yang kedua, mengenai kriteria keamanan. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pihak, di mana kriteria keamanan sendiri ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pihak pengelola. Semakin aman wisatanya, maka semakin tinggi juga prioritasnya. Nah, untuk kriteria yang ketiga yaitu mengenai fasilitas. Berkaitan dengan fasilitas pada tempat wisata, semakin tinggi atau semakin lengkap fasilitasnya, maka semakin tinggi pula prioritasnya. Untuk kriteria yang keempat yaitu mengenai biaya. Berkaitan dengan biaya masuk, semakin terjangkau biayanya, maka makin tinggi pula prioritasnya. Untuk langkah yang keempat, membuat tingkatan atau hierarki dari informasi yang diperoleh. Untuk langkah yang kelima, penentuan prioritas kriteria. Nah, untuk penentuan prioritas dari kriteria tersendiri itu, menurut saya, kriteria yang terpenting adalah mengenai keindahan, lalu disusul oleh kriteria keamanan dan kriteria fasilitas. Untuk kriteria biaya, bagi saya berada di urutan paling terakhir. Asalkan saya bisa memperoleh wisata yang indah, untuk mengenai biaya tidak menjadi masalah selama masih wajar. Untuk langkah yang kelima yaitu melakukan pairwise comparison untuk tiap alternatif. Nah, untuk tingkat kepentingannya sendiri yaitu nilai 9 untuk mutlak lebih penting atau ekstrim, nilai 7 sangat lebih penting atau very, nilai 5 lebih penting atau strong, 3 cukup penting atau moderate, dan 1 sama penting atau equal. Untuk poin 8, 6, 4, dan 2 merupakan nilai tengah di antara dua penilaian. Kebalikannya, jika I memiliki nilai yang lebih rendah dari J, contoh 1/9, 1/7, 1/5, 1/2, dan seterusnya. Perbandingan berpasangan atau pairwise comparison. Dari tiap alternatif menghasilkan matriks atau C. Untuk keindahan sendiri, kita dapat lihat pada tabel di mana dari segi keindahan air terjun Tetewa cukup penting dibandingkan Batu Lugis dengan nilai 3.
Oleh karena itu dari segi keindahan air terjun Batu Lukis diberi nilai kebalikannya yaitu 1/3 dibandingkan dengan air terjun Tetewa. Nah, untuk langkah yang ketujuh kita melakukan normalisasi matriks dengan menghitung bobot. Nah, normalisasi matriks sendiri ini dapat kita lihat pada tabel di mana nilai setiap kolom matriks berpasangan dengan membagi setiap nilai pada kolom matriks dengan hasil penjumlahan kolom yang bersesuaian. Nah, di sini kita dapat lihat untuk hasilnya di mana untuk air terjun Tetewa 1/1,5 menghasilkan 0,7447 dan seterusnya. Nah, hasil normalisasi matriks di mana Wx atau W merupakan bobot dari masing-masing alternatif. Wx atau W sama dengan rata-rata dari tiap baris pada matriks normalisasi. Wx atau W juga biasa disebut dengan alternatif priority vector atau vektor prioritas dari alternatif. Untuk nilainya dapat kita lihat pada tabel. Nah, langkah yang ke-8 yaitu melakukan penghitungan konsistensi rasio. Nah, untuk menentukan konsistensi rasio vektor atau CV dapat kita rumuskan dapat kita menggunakan rumus WS kali 1/W. Nah, di mana rumus Weixum atau Weixum vektor atau WS sama dengan C kali W, C kali W. Nah, untuk selanjutnya menentukan eigenvalue atau konsistensi indeks atau CI dan konsistensi rasio atau CR. Nah, dapat kita lihat pada tabel untuk rumusnya di mana CV tadi kita sudah dapatkan W kali S kali 1/W. Di mana lambda atau eigenvalue diperoleh dari rata-rata elemen pada kolom CV. Konsistensi rasio atau CR diperoleh dari hasil pembagian antara CI dengan RI. Jika CR kurang dari atau sama dengan 0,1, maka pemberian nilai dianggap cukup konsisten. Nah, kriteria 1 mengenai kriteria keindahan. Untuk kriteria keindahan itu sendiri dapat kita lihat pada tabel di mana air terjun Tetewa merupakan alternatif yang memiliki bobot tertinggi dalam kriteria keindahan. Untuk kriteria keamanan dapat kita lihat untuk kriterianya yaitu eh, yang paling tinggi dapat kita lihat pada tabel yaitu air terjun Karamatike. Begitu pula untuk kriteria yang ketiga yaitu fasilitas dan yang keempat yaitu mengenai kriteria biaya, di mana air terjun Batu Lukis memiliki kriteria paling tinggi. Nah, langkah yang terakhir yaitu kita menghitung priority vektor antar kriteria. Dari hasil perbandingan berpasangan antar kinerja dapat kita lihat dari mengenai kriteria keindahan, keamanan, fasilitas dan biaya, maka kita menemukan hasil sebagai berikut. Nah, untuk yang selanjutnya itu mengenai transpose vektor W dari tiap alternatif. Berikut untuk priority vektor dari tiap-tiap kriteria di mana ada kriteria keindahan, keamanan, fasilitas, dan biaya. Nah, hasil perankingannya itu atau bobot gabungan dari secara keseluruhan untuk air terjun Tetewa, air terjun Batu Lukis, dan Karimot Tinggi, bobot kriterianya itu dapat kita lihat pada tabel. Untuk perankingan alternatif, di mana hasil ini perkalian setiap kolom bobot alternatif dengan kolom bobot kriteria yang bersesuaian. Nah, dari tabel berikut kita dapat mengambil kesimpulan di mana air terjun Tetewa memiliki eh, dari hasil perankingan kita menemukan bahwasanya air terjun Tetewa ini merupakan
alternatif prioritas teratas dari hasil yang yang kita gunakan untuk menggunakan metode AHP itu sendiri. Saya rasa itu saja yang dapat saya jelaskan untuk menggunakan dari metode AHP. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.